Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa karram wa majjad wa 'azzam ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya rahman. Amma ba'd. الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين. Hadis yang kelima masih di dalam bab anjuran untuk bersegera melakukan perbuatan yang baik. Dalam hadis yang kelima, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Sayyidina Anas bin Malik mengkisahkan satu kisah yang terjadi di antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ketika perang Uhud. Sungguhnya Rasulullah SAW, ada yang bawa kitab ini? Ada yang bawa kitab? Ada yang bawa? Saya artikan dulu. Anna Rasulullah, bahwasannya Rasulullah SAW akhadha, mengambil saifan, pedang, yauma Uhudin, di hari ketika perang Uhud. Rasulullah mengambil apa? Pedang, membawa pedang. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, man ya'khudhu minni hadha, siapa yang mampu mengambil pedang ini dari aku? Artinya yang mau mengambil pedang ini. Artinya siapa yang mau untuk mengambil pedang ini, maksudnya untuk digunakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man ya'khudhu minni hadza, siapa yang mampu mengambil pedang ini dari aku? Kemudian fabasatu aydihum, para sahabat semuanya, sahabat Nabi Muhammad SAW semuanya pada mengangkat tangannya semuanya, mengisyaratkan bahwa sesungguhnya mereka semuanya mampu untuk mengambil pedang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kullu insanin, setiap insanin manusia, setiap para sahabat, setiap mereka, kullu insanin minhum, setiap manusia minhum dari mereka para sahabat, yaqulu, mengatakan, ana, saya Rasulullah, saya mampu untuk mengambil pedang tersebut. Saya mampu untuk menggunakan pedang tersebut di jalan Allah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, faman ya'khudhuhu bihaqqih, kalau begitu siapa yang mampu menggunakan pedang ini sesuai dengan haknya? Siapa yang mampu menggunakan pedang ini bihaqqih, sesuai dengan haknya? Artinya sesuai dengan haknya, artinya menggunakan pedang tersebut sesuai dengan haknya, daripada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melampaui batas, tidak digunakan untuk menyakiti temannya atau untuk membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, menggunakan sesuai dengan haknya, membunuh orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membunuh orang-orang musyrikin, membunuh orang-orang kufar. Kata Rasulullah, siapa yang mampu menggunakan pedang ini sesuai dengan haknya? Fa'ahjamal qaum, sehingga seluruh kaum, maksudnya seluruh para sahabat diam semuanya. Tidak ada yang berani menjawab.
Para sahabat Nabi Muhammad, mereka merasa takut dengan amanat tanggung jawab yang amanat yang telah Rasulullah berikan kepada siapa yang mampu, sehingga mereka merasa diri mereka para sahabat Nabi Muhammad walaupun mereka adalah orang yang luar biasa, ya, orang-orang yang memiliki derajat yang sangat tinggi, bahkan sahabat yang paling rendah derajatnya itu lebih mulia daripada wali kutub. Mereka pada diam semuanya. Bukan berarti nggak mampu, bukan berarti nggak mampu. Cuma mereka takut, rasa takut ini di dalam hatinya, takut kepada Allah, takut tidak bisa melaksanakan amanat tersebut. Ahjamal qaum, berdiam, semua para sahabat diam semuanya, tidak berani menjawab, tidak ada yang mampu. Tinggal satu sahabat, cuma satu sahabat yang bernama Abu Dujanah. Ini kunyahnya, namanya adalah Sayyidina Samak bin Kharsyah. Samak bin Kharsyah, itu nama aslinya, Samak bin Kharsyah. Seluruh para sahabat Nabi Muhammad pada berdiam, diam semua, tidak berani menjawab kecuali ini, sahabat satu ini, Sayyidina Samak bin Kharsyah. Abu Dujanah mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Rasulullah, saya mampu menggunakan pedang tersebut sesuai dengan haknya. Ana akhudhu bihaqqih, saya mampu untuk menggunakan pedang tersebut bihaqqih, sesuai dengan haknya. Fa akhadhahu, kemudian Abu Dujanah mengambil pedang tersebut dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa falaqa bihi, dan Abu Dujanah menghantamkan bihi, dengan pedang tersebut, hamal musyrikin, kepala orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menggunakan pedang tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan haknya. Digunakan untuk membunuh, memenggal daripada kepala orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan di sini, ya, ketika Abu Dujanah itu tadi siapa namanya? Sayyidina Samak bin Kharsyah. Ketika beliau mengatakan dan beliau menegaskan bahwa sesungguhnya beliau mampu untuk menggunakan pedang tersebut sesuai dengan haknya, setelah beliau mengambil pedang dari tangan Rasulullah SAW, kemudian beliau diceritakan beliau mengikat kepalanya dengan kain merah, imamah merah, sorban merah. Nah, sebagai mungkin di zaman sahabat itu, ketika seorang menggunakan sorban merah ini berarti tanda dia sudah berani mati gitu loh. Wes berani mati. Mengorbankan nyawanya, sudah berani mengorbankan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Dujanah, Sayyidina Abu Dujanah mengikat kepalanya dengan apa? Kain merah. Para Ansor, sahabat Ansor, mereka pada mengatakan, oh ini Abu Dujanah sudah berani mati ini, sudah pakai kain merah ini kepalanya, sudah pakai sorban merah ini. Setelah beliau menggunakan sorban merah, beliau mengatakan, melantunkan syair yang sangat luar biasa. Ana alladhi ahadani khalili wa nahnu bisafil ladin nakhili ala akum dahra fil kayyuli adribu bisayfillahi war rasuli. Beliau mengatakan, annalladzi ahadanil khalili, saya yang telah dijanjikan oleh kekasihku. Siapa maksudnya? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dijanjikan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan untuk bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW di surga. Dijanjikan dengan membawa pedang tersebut, menggunakan pedang tersebut dengan sesuai dengan haknya, dijanjikan untuk bersama nantinya bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Analladzi ahadani khalili, saya yang telah dijanjikan oleh kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu bisahfil ladin nakhili, ya. Dan Khalil itu berbeda dengan Habib, ya. Di sini beliau menggunakan kalimat Khalil. Saya yang telah dijanjikan oleh Khalili, Khalil. Ya.
kekasihku, maksudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Habib, kalimat Habib itu derajatnya di atas Khalil. Habib kalimat Habib derajatnya di atas Khalil. Artinya sama, kekasih. Teman setia, kekasih. Cuma dalam bahasa Arab Habib ini derajatnya paling tinggi. Makanya Rasulullah itu apa? Habibullah. Nah. Sayyidina Ibrahim Khalilullah. Ada cerita ketika itu Rasulullah, mungkin pernah saya ceritakan ini. Ketika itu Rasulullah ketika Mi'raj, ya, ketika malaikat Jibril sudah tidak mampu untuk melangkah lagi kan Sidratul Muntaha, Rasulullah ketika mau masuk ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah menggunakan sendalnya, sendal trompa itu. Mau dilepas sama Rasulullah. Ya. Kenapa Rasulullah melepasnya? Karena Rasulullah tahu dengan keadaan Nabi Musa. Nabi Musa diceritakan di dalam Al-Quran ketika itu, Nabi Musa ketika ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina, diperintahkan sama Allah untuk dilepas sandalnya. Lepas sandal ente. Ente ini mau berdialog dengan Tuhan ente. Lepas sandal ente. Dalam surat Thaha, Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguhnya aku adalah Tuhan kamu. Fakhla'na 'alaika, lepas kedua sandal kamu, sungguhnya kamu ada di tempat yang sangat mulia. Tempat di mana kamu berdialog dengan Allah. Nah, Rasulullah itu teringat dengan kejadian Nabi Musa yang diperintahkan Allah untuk melepas sandalnya, sehingga ketika mau bertemu Allah dilepas sandalnya, mau dilepas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, dus 'ala na'alaik." Pakai sandal kamu. Innaka habibullah. Sungguhnya kamu adalah kekasih Allah, Habibullah. Kamu itu adalah kekasih Allah. Kamu itu bukan kalimullah. Habibullah itu derajatnya di atas kalimullah, derajatnya di atas Khalilullah. Sehingga Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sandalnya. Mulia nih sandal Nabi Muhammad ini, lebih mulia dari kita. Bayangkan bertemu dengan Allah dan Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Dujana mengatakan, annalladzi ahadani khalili, saya yang telah dijanjikan oleh kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu bi sahbil ladzina khili, dan kami berada di bawah bukit di samping daripada pohon kurma. Ketika itu perang Uhud, ya, ada di bawah bukit, berada di samping pohon kurma. Ketika Rasulullah merapatkan safnya ketika itu ingin berperang. Dan kami berada di bawah bukit ladin nakhili, di samping dari ladin nakhili, di samping daripada pohon kurma. Ala aqumu dahra fil kayyuli, selama-lamanya saya tidak akan pernah berada di belakang barisan. Kata Sayyidina Abu Dujana. Sudah janji sudah. Dalam hati, bukan cuma nyangkem tok ya. Sudah dalam hati, ala aqumu dahra fil kayyuli, selama-lamanya saya tidak akan berada di belakang barisan. Saya akan terus melaksanakan amanat dari Rasulullah, menggunakan pedang ini di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan haknya. Saya tumpaskan semuanya. Siapapun, orang musyrik, orang kafir, saya gunakan pedang ini untuk memenggal mereka. Ala aqumu dahra fil kayyuli, selamanya saya tidak akan berada di belakang barisan. Adribu bi sayfillahi war rasuli, saya akan memukul musuh Allah dengan pedangnya Allah dan Rasulnya. Maksudnya pedang yang dia bawa itu. Melantunkan syair luar biasa. Nah, jadi di dalam hadis ini bisa kita ambil beberapa hal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bisa kita ambil beberapa hal. Yang pertama adalah tentunya adalah inti daripada babnya. Ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka hendaklah untuk bersegera melakukannya. Bersegera untuk melaksanakannya. Seperti yang terjadi oleh
Sayyidina Abu Dujanah ketika Rasulullah mengatakan siapa yang mampu membawa pedang ini, menggunakan pedang ini sesuai dengan haknya. Ini adalah suatu kebaikan, amanat dari Rasulullah SAW. Yang bisa melaksanakan amanat Rasulullah tentunya akan mendapatkan luar biasa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu kebaikan. Para sahabat Nabi Muhammad pada diam semuanya. Sayyidina Abu Dujanah bersegera untuk melakukan kebaikan, langsung mengatakan, ana akhudu bihaqqih. Saya ya Rasulullah, saya mampu. Bersegera. Ini yang fadilah yang pertama, untuk bersegera di dalam melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah bahwa setiap urusan, setiap perkara yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan syariat Islam, itu tergambarkan dalam bentuk sedekah atau infak. Semuanya itu. Jadi bukan hanya berjihad saja, bukan hanya sedekah saja mengeluarkan uang. Bahkan berjihad pun itu bisa dalam bentuk sedekah. Karena dia mengeluarkan usahanya, ya enggak? Mengeluarkan usahanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah." Sehingga Allah itu membeli dari orang yang beriman. Bayangkan Allah membeli dari orang yang beriman apa? Jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka, usaha mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapatkan? Imbalannya apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, bi anna lahumul jannah. Mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. So, bagaimana muamalahnya Allah dengan kita, luar biasa. Allah yang membeli jiwa kalian, membeli harta kalian. Apa imbalannya? Apa yang akan diberikan Allah kepada kalian? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Jadi setiap perkara yang berkaitan dengan syariat itu bisa terbentuk di dalam infak sedekah. Yang ketiga, bahwasannya berjihad itu bukan hanya membunuh orang kafir. Ya. Berjihad itu artinya umum, bukan hanya berjihad itu pergi ke Palestina memerangi orang Israel, bukan hanya seperti itu. Jadi berjihad itu artinya umum. Makanya dalam hadis Rasulullah itu bersabda, kalau kita perhatikan, ketika kita renungi hadis ini, kita akan mengetahui bahwa berjihad itu bukan hanya terbatas di dalam memerangi orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan, bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Coba kita garis bawahi kalimat jahidul musyrikina, al-musyrikina. Berjihadlah kalian atas orang-orang musyrik. Dengan apa? Dengan harta kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa kalian. Kita perhatikan kalimat musyrikin. Rasulullah tidak mengatakan jahidul kuffar, tapi Rasulullah mengatakan jahidul musyrikina. Artinya apa? Musyrik. Sekarang musyrik itu apa? Yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Asyirik itu dibagi menjadi dua. Ada syirik khafi, ada syirik kabir, ya. Syirik khafi, syirik zahir, ya. Ada yang samar, ada yang nampak. Yang nampak itu adalah yang yang mana dia menampakkan imannya, cuma hatinya tidak beriman. Atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syirik yang nampak. Syirik zahir. Yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyirik khafi, syirik yang samar. Yaitu adalah seorang yang beriman, dia beriman, cuma dia terus atau sering melakukan perbuatan dosa, sering melakukan perbuatan dosa kecil atau sekali melakukan perbuatan dosa besar, atau dinamakan dengan orang fasik, syirik khafi. Jadi ada dua,
Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dengan kalimat musyrikina, bukan kufar. Kalau Rasulullah mengatakan jahidul kufar, berarti maknanya cuma wes perangi orang-orang kafir. Tapi Rasulullah mengatakan al-musyrikina artinya berjihadlah kepada orang-orang musyrikin, artinya dengan memerangi mereka, syirik dohir kan. Atau juga bisa diartikan berjihadlah kepada orang-orang musyrik syirik khafi, yaitu dengan apa? Dengan berdakwah, ya, mengajak mereka, menuntun mereka dari kegelapan menuju ke jalan yang benar. Itu adalah berjihad. Itu adalah berjihad. Itu adalah yang ketiga mengenai apa yang di dalam keutamaan yang ada di dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indaka li syarri ma 'indana wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim wa takarram ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, melanjutkan sirah yang tadi malam. Intinya kalau ada yang mau khatam kitab ini, ikuti saya kemanapun. Karena saya insya Allah selama 1 bulan ini Rabiul Awal khusus dimanapun kajian membahas tentang sirah Nabi, sejarah Nabi. Jadi continue terus, bersambung lanjut sampai akhir bulan Rabiul Awal insya Allah mudah-mudahan kita khatam sampai pada wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Tadi malam saya sudah berjanji melanjutkan kenapa Nabi Muhammad itu kok yang terakhir. Kenapa Nabi Muhammad itu Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, diutus yang terakhir. Karena dijelaskan sendiri oleh beliau Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi menyatakan mathali wa mathalul anbiya min qabli. Permisalan aku dengan para nabi-nabi sebelum aku itu seperti seorang yang bangun bangunan. Fa ahsanah wa ajmalah. Dia perbagus bangunannya, dia perindah bangunannya, tapi masih ada satu bagian yang kurang. Maka orang-orang yang lihat rumah yang baru itu heran, loh ini kok eman-eman ini kurang sitik, mbok yo sisan gitu ibaratnya. Sekalian, maka tempat yang dikatakan orang sisan sekalian itu saya, kata beliau. Jadi saya menyempurnakan bangunan itu. Saya yang membuat bangunan itu menjadi sempurna. Bangunan itu maksudnya apa? Agama. Bangunan itu maksudnya apa? Islam. Jadi Islam tidak sempurna kecuali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya Nabi Muhammad di awal, contoh misal Nabi Muhammad pas zaman Nabi Adam, ya bukan penyempurna. Lakon itu keri, ya enggak? Lakon itu keri. Lakon itu terakhir. Makanya kalau Nabi Muhammad itu di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Harun, zaman Nabi Sulaiman, ndak gayeng ya. Ndak apa? Ndak gayeng. Berarti yang menyempurnakan bukan beliau. Masih perlu disempurnakan dengan nabi-nabi setelahnya. Oh, berarti ndak paling mulia dong. Wong disempurnakan kok.
Yang paling purnia itu yang menyempurnakan. Maka berarti syariat Nabi Muhammad ini, yang kita anut ini, Al-Quran, itu adalah penyempurna untuk ajaran-ajaran sebelumnya. Penguat terakhir, pondasi daripada Islam. Itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Intinya begini, setiap para nabi itu dakwahnya enggak lepas dari dua ini. Semua, ente mau nabi siapa, ente mau rasul siapa, semua dakwahnya enggak lepas dari dua ini. Pertama pasti tentang akidah, yang kedua tentang syariat. Akidah apa? Syariat, pasti. Akidah, syariat, pasti. Nah, kalau masalah akidah, tidak beda. Seluruh para rasul, seluruh para nabi dalam urusan dakwah tentang akidah sama, nggak ada yang beda. Sifat-sifat Allah sama, sifat wajib Allah sama, sifat mustahil Allah sama, sifat jaiz Allah sama, tauhidnya sama, akidahnya sama. Semua mengajak kepada tauhid, semua mengajak kepada kemurnian akidah. Tentang hari kiamat sama, tentang rukun iman sama, rukun Islam sama, nggak beda. Oh, Nabi Sulaiman zaman dulu rukun Islamnya 10, nggak ada. Rukun imannya 15 misalnya, enggak. Iman sama, beriman tentang surga, neraka, hisab, hari kiamat, semua sama. Semua sama. Semua kalau tentang akidah, bukan syariat ya, tentang apa? Akidah, sama. Dan semua para rasul itu memberikan kabar gembira. Nanti di akhir zaman ada nabi yang bernama Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Semua. Mulai Nabi Nuh, mulai dulu-dulu sudah, awal-awal sudah, nanti bakal datang seorang yang paling mulia, namanya Nabi Muhammad, seorang paling mulia, terus begitu, zaman Nabi Musa, zaman terus sampai zaman Nabi Isa, menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman ada seorang Nabi yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah mensyariatkan kepada kalian, hai umat Nabi Muhammad, agama yang mana Allah juga syariatkan, Allah juga ajarkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semua. Kalau urusan akidah sama. Urusan akidah sama. Enggak mungkin kalau Nabi Rasul mendakwahkan akidah berbeda, ya jalurnya berbeda kalau begitu. Agamanya berbeda kalau begitu. Sedangkan agama itu satu, apa? Islam. Agama Islam. Tapi kalau urusan syariat yang kedua, dari awal akidah, enggak berbeda dakwah mereka tentang akidah. Kalau yang kedua urusan syariat, ini berbeda-beda. Syariat berbeda-beda. Dalam jumlahnya, dalam bobotnya, dalam waktunya, dalam caranya, beda-beda. Beda-beda. Puasa umat ini bulan Ramadan sebulan penuh. Umat Nabi Dawud sehari puasa, sehari enggak. Ya. Umat Nabi Nuh setengah tahun puasa, setengah tahun enggak. Beda. Ya enggak? Beda. Umat Nabi Ibrahim sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari, sebulan 3 hari, sebulan 3 hari, sebulan 3 hari, sebulan 3 hari. Beda-beda. Itu puasa. Sholat juga berbeda. Syariatnya beda-beda, cara taubat berbeda. Umat Nabi Muhammad taubatan nasuha, cukup diampuni. Umat terdahulu Bani Israel taubat maksiat mata, congkel. Taubat maksiat kuping, potong. Itu. Taubat maksiat lidah, potong.
tobat maksiat kemaluan, potong, sama, potong. Umat dahulu begitu, potong. Nah, kenapa kok kalau syariat berbeda-beda? Iya, karena Allah itu kalau urusan syariat, Allah melihat maslahat yang ada di zaman itu dan masyarakat di saat itu. Contoh kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad itu tinggi-tinggi, dempal-dempal, keker-keker, besar-besar. Kalau bangun rumah nggak pakai boto, nggak pakai batu bata. Bangun rumah itu ada gunung dipahat. Gunung itu diukir. Kalau orang kita kayu yang diukir. Kalau kaum Ad, gunung yang diukir jadi rumah. Gunung yang diukir jadi bangunan. Bukit-bukit itu diukir sama mereka kaum Ad. Nah, masa disamakan sama kita cara ibadahnya? Ya beda. Kuatnya kayak gitu kok, beda sama kita. Itu contoh aja. Contoh. Jadi Allah kalau urusan syariat tergantung umat saat itu, tergantung masyarakat di saat itu. Karena dulu para nabi itu diutusnya kepada umat yang khusus, ya kan? Kaum Ad, Madian, ya, kemudian Aikah, kemudian kaum Nabi Lut, Sodom, kaum Sodom, ya, kemudian Bani Israel, ya enggak? Jadi khusus. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW bukan cuma untuk bangsa Arab, ajam, seluruhnya, manusia, binatang, malaikat, benda mati, semua. Nabi diutus untuk semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Rasul yang lain. Kalau Rasul yang lain khusus, oh Bani Israel, wis Bani Israel, gitu. Oh kaum Ad, ya kaum Ad, gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad seluruh penjuru jadi umatnya, seluruh kalangan jadi umatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, makanya Nabi Musa itu syariatnya angel-angel. Kenapa? Bani Israel orangnya ya angel. Orangnya ya angel, angel-angel. Tidak ada kata-kata rukhsah, keringanan untuk Bani Israel, nggak ada dulu. Dipersulit sama Allah syariatnya, diperangel. Tidak ada kata keringanan. Kalau kita nih keringanan tok wis, ya keringanan tok. Ya sholat 82 km perjalanan numpak mobil AC atau numpak pesawat, ya toh. Sholatnya dikorting jadi 2 rakaat, ya toh. Oh dijamak, wis nah duhur tak turusi, nanti asar sholatnya keringanan. Lansia bulan Ramadan ya fidyah, sakit ya nanti dikodoi. Perempuan benwulan keringanan, haid tidak sholat, bulan Ramadan tidak puasa dibayar nanti, begitu keringanan terus, keringanan. Oh sakit tidak boleh kena air ya tayamum, ya toh ringan kabeh. Apa yang sulit kita ini? Gampang kabeh, gampang semuanya, nggak ada yang sulit kita ini, semuanya mudah. Tobat tinggal angkat tangan, nangis, nyesal, minta ampun, janji tidak ngulangi, tobatan nasuha diampuni. Walaupun ketika saat sakit mau meninggal diampuni selama roh belum sampai kerongkongan, diampuni. Udah diampuni, tidak usah ente congkel, tidak usah ente potong telinga ente, kemaluan ente, tidak usah. Tobat aja sama Allah Ta'ala, diampuni sama Allah Ta'ala. Kalau kita ini enteng, semuanya ringan semuanya. Bani Israel wangil kabeh. Kalau umat Nabi Isa mudah-mudah, gampang-gampang juga. Beda sama umat Nabi Musa. Nabi Isa mudah-mudah, gampang-gampang. Makanya ketika Allah menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, berbicara kepada Bani Israel, ya, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah
wa li uhilla lakum ba'dalladzi harrama 'alaikum. Jadi Nabi Isa itu membenarkan ajaran Taurat dan menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan. Dulu Bani Israel itu yang haram banyak. Banyak yang haram. Daging kambing itu dulu sempat haram. Enake koyo ngono lho, tongseng, gulai, sate, itu sempat haram. Kita panganan wis sak sikil-sikile, sak buntut-buntute panganan, sak ndas-ndase, sak mripate, semua makan gak apa-apa. Dulu kambing itu sempat haram. Sempat haram. Jadi syariat setiap rasul, jadi turun generasi menghapus syariat yang sebelumnya, ganti generasi menghapus yang sebelumnya, gitu terus. Syariat itu berubah-ubah terus. Kecuali yang diperintahkan Allah untuk tetap ada, maka tetap ada. Bukan berarti, berarti agama Allah itu beda-beda. Bukan. Agama tetap satu, Islam tetap. Buktinya aja tadi urusan akidah, dakwahnya sama para rasul. Cuman syariatnya, ajarannya itu Allah tergantung umat di saat itu bagaimana keadaannya dari segi tenaga, kekuatan, pikiran, waktu dan seterusnya. Sampai syariat yang terakhir yang nggak bisa dirubah-rubah. Walaupun Nabi Isa masih hidup, tetap syariat ini yang menang. Syariatnya siapa? Al-Quran, syariatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran, coba kita lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ya'qub. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya kan? Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang ngomong Nabi Ibrahim. Muslimun. Berarti apa? Nabi Ibrahim Islam. Nabi Musa dalam Al-Quran Allah ceritakan kepada Bani Israel, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Muslim lagi Nabi Musa. Nabi Isa Allah ceritakan dalam Al-Quran, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Muslim. Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim, umatnya muslimin sama. Kita muslimin, mereka muslimin sama. Agama satu, syariat yang berbeda. Nah terus kenapa kok ajaran Yahudi, ajaran Nasrani kok sekarang kelihatannya berbeda dengan ajaran kita? Kok jauh banget perbedaannya? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 19. Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah cuma satu, yaitu Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan mereka orang-orang yang diberi kitab, maksudnya Yahudi Nasrani, itu mereka berselisih. Kenapa? Illa min ba'di ja'ahumul ilm. Setelah mereka tahu, kok Nabi yang terakhir kok Nabi Muhammad, tak terima gitu, hasud, tak terima hasud, dari bangsa Arab bukan dari bangsanya kita ini, beda ras, beda suku, gak terima. Baghyan bainahum, menolak mereka, istilahnya tidak mau mereka, menolak, tidak mau. Mereka tahu kitab Taurat itu ada kok, ceritanya Nabi Muhammad kok, kitab Injil itu ada cerita Nabi Muhammad, dihapus, dihilangkan. Kenapa? Supaya orang-orang setelahnya nggak tahu kalau ini tuh nabi beneran, nabi beneran nggak tahu.
Dalam ayat yang lain surat Asy-Syura ayat 14. Wa ma tafarraqu, dan mereka ahlul kitab Yahudi Nasrani tidak tercerai-berai illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Allah ulangi lagi, baghyan bainahum, hasud. Tak seneng mereka itu Nabi Muhammad jadi nabi yang terakhir. Tak seneng kalau dari bangsa Arab, harus dari Bani Israel. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik, kata Allah, kalau bukan karena Allah itu sayang sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah wujud, sudah ada, laku dia bainahum, ya sudah diadab dari dulu rek, mulai biyen diadab sama Allah dari dulu sudah. Tapi Allah tuh kalau mau ngadab umat ini mikir, ada Nabi Muhammad, nanti sakit hatinya Nabi Muhammad, nanti perasaan Nabi Muhammad, gelo Nabi Muhammad. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum iskal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak mungkin mengazab mereka. Wahai Nabi Muhammad, kamu masih ada di tengah-tengah mereka. Tidak mungkin. Sebejat-bejat apa orang kafir Quraisy waktu itu? Ya enggak? Menghina Nabi, merendahkan Nabi, mendolimi Nabi Muhammad. Allah enggak nurunkan adab. Padahal nabi-nabi sebelumnya, ya Allah entekno wis, ajurno, entekno. Libas, begitu. Sikat. Tapi Nabi Muhammad enggak. Allah sayang sama Nabi Muhammad, dari sayangnya Allah, saking sayangnya Allah sama Nabi Muhammad, Allah enggak nurunkan adab kontan. So enggak ning akhirat we, ning akhirat. Kok ketemu ning akhirat we. Laku dia bainahum. Kalau ndak Allah itu betul-betul memang sudah mentakdirkan ada Nabi Muhammad, enggak mungkin Allah turunkan adab sebagaimana Allah turunkan adab di kaum-kaum sebelumnya. Makanya itu tidak pernah dengar kan adab-adab kaum sebelumnya untuk umat sekarang, enggak ada. Enggak ada, hanya peringatan dari Allah. Sekarang ini hanya peringatan. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kata Allah dalam Al-Quran, aku ini memberikan azab yang ringan. Saya DP tok sedikit. Ben ngrasakno rasane azab itu gimana? Belum, tsunami. Belum. Apa ora ono apa-apane kuwi? Gempa, enggak ada apa-apanya. Gunung meletus, enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya itu. Rob, enggak ada apa-apanya. Banjir, enggak ada apa-apanya itu. Belum. Ente enggak tahu azab dulu. Tiba-tiba awan kumpul jadi satu, awannya warnanya hitam, keluarnya api, bus kobong kabeh entek kabeh. Ada sekarang gitu? Enggak ada. Urun awan kumpul jadi satu, hujan batu, ada? Enggak ada. Burung toiron ababil, ya, ada bawa batu dari neraka diuncalke ning Semarang, ning Solo, enggak ada sekarang gitu, enggak ada. Kenapa? Setelah wujudnya Nabi Muhammad, Allah ngerem. Allah rem dadak langsung. Langsung jangan iki stop iki. Ojo nurun ke adab, jangan nurun ke adab ini. Nanti ketemu ning akhirat wae engko tak ning neraka wae. Direm sama Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sebetulnya ahlul kitab Yahudi Nasrani itu tahu agama itu satu, tahu mereka. Agama itu Islam, tahu mereka. Dulu tahu orang penganut Taurat itu Islam, orang penganut Injil itu Islam, semua Islam. Cuman Allah jelaskan dalam Al-Quran tadi, surat Ali Imran dan Asy-Syura dan ayat-ayat yang lainnya, bahwa apa? Baghyan bainahum. Mereka hasud sama Nabi Muhammad, tidak senang kalau dari bangsa Arab itu tidak senang. Jadi kalau ada orang-orang sekarang yang jelek-jelekin Arab, ya, ngata-ngatain Arab, buat orang tadi itu tidak terlalu cinta sama Arab atau terlalu fanatik dengan Arab, maka ini adalah contoh antek-antek orang-orang Yahudi dan Nasrani yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati.
Makanya dalam Maulid Tiba kan ada an Atha ibn Yasar an Ka'bul Ahbar qala 'allamani abi Taurah. Ka'bul Ahbar dalam Maulid Tiba. Ka'bul Ahbar cerita, 'allamani abi Taurah. Ayahku ngajarkan saya kitab Taurat. Illa sifran wahidan. Tak delok-delok kok kertasnya sobek siji. Kertasnya sobek satu. Kitab zaman dulu enggak sekecil kitab zaman sekarang. Zaman dulu gede-gede karena dari kayu itu sudah tipis gitu. Ya semuanya kan dari kayu ya. Cuman beda. Dulu produksi dulu sama sekarang beda. Kalau sekarang kita nyari kertas apa ada bagus-bagus. Dulu besar-besar kitabnya. Kok satu kertas sobek? Heran Ka'bul Ahbar ini. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Dimasukkan ke dalam kotak, digembok sama ayah saya, enggak boleh dibuka. Penasaran Ka'bul Ahbar ini, apa yang di dalam itu? Kok Tauratnya kurang sak lembar, kurang lego. Ini loh, masa baca kitab sowek siji, ya gitu kan? Ente baca Al-Quran, sampai di ketika ente baca, terus halaman selanjutnya sowek, kan kurang lego. Ah, masa tak loncati, kan begitu. Nah dia heran, apa ya ini ya? Ayatnya ya, Taurat ini ayatnya ini apa selanjutnya ini? Falamma mata abi, ketika ayahku meninggal, kesempatan nih, ayah meninggal warisanku, tak buka. Fatahtuhu, tak buka. Faidha fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Ternyata di dalam kertas yang disobek ayah saya itu menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Shallallahu ala Nabi. Ya ya lah, hasut, disobek, ben wong gak ngerti, gitu loh. Nah, bayangkan dari zaman dulu sudah disobek, ya zaman sekarang wis ra ono sobekane enti silang pisan. Oh dari dulu udah disembunyikan kok. Disingit-singit, no disembunyi-sembunyikan kok. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di Mekah. Lu komplit. Taurat ini. Taurat asli. Lahirnya di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrahnya ke Madinah. Padahal saat itu Madinah namanya belum Madinah, masih Yathrib. Ya enggak? Madinah nama asalnya apa? Yathrib. Ini sudah Madinah namanya. Lu Taurat. Kalau enggak dari Allah enggak mungkin. Lu ngerti di sini ya. Namanya Madinah. Wa sultanuhu bisyam, tanda kebesarannya, tanda keistimewaannya di Syam. Tahu kalau Nabi Muhammad saat diajak Abu Thalib pamannya berdagang, itu yang mayungi Nabi awan. Tanda kebesaran Nabi Muhammad kelihatan ketika dagang ke Syam. Gak kehujanan, gak kepanasan, dipayungi awan. Ketemu sama rahib juga ketika perjalanan ke Syam. Itu semua ada dalam kitab Taurat, diceritakan oleh Ka'bul Ahbar. Dalam Maulid Tiba diceritakan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bahwa di bangsa Arab ini, di daerah Arab itu adalah mengikuti millata Ibrahim. Millata Ibrahimah Hanifah. Nanti kalau doa iftitah kan begitu. Wajjahtu wajhi li fatras samawati wal ardi hanifan muslima. Hanifam muslima. Hanif agama yang lurus. Agama yang lurus itu millata Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, ajaran Nabi Ibrahim itu turun temurun di Mekah. Turun temurun Nabi Ibrahim, Nabi Ismail turun temurun. Sampai ke nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Turun temurun. Jadi di bangsa Arab itu masih mengikuti sebagian ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh, musim haji. Musim haji ada. Tawaf, sa'i, ya enggak? Itu bangunan Ka'bah, itu semua ajarannya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ismail alaihissalam, ajaran. Mereka memuliakan Masjidil Haram, ya kan? Orang-orang musyrik, kafir musyrik kan begitu, kafir Quraisy memuliakan Masjidil Haram, ya, mensucikannya,
betul-betul dimuliakan Ka'bah dan Masjidil Haram. Nah, jadi mereka itu turun-temurun mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini nenek moyangnya Nabi Muhammad. Nabi Ismail nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika masuk kemusyrikan di Mekah baru ada yang dirubah-rubah. Oh, tawafnya udah telanjang. Jadi orang jahiliyah itu kalau tawaf telanjang. Laki-laki perempuan sudah biur telanjang semuanya. Kalau sekarang kan pakai pakaian. Ya enggak, perempuan pakai pakaian, laki-laki juga pakai kain ihram. Dulu enggak, udah wis, enggak pakai apa-apa sudah. Nah, siapa yang pertama kali masukkan berhala ke Mekah? Namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Ceritanya itu Amr ini lagi main-main ke Syam, dari Mekah lagi main ke Syam. Ya ada urusan dagang begitu. Ketika Amr sampai di sana, Amr melihat mereka orang-orang menyembah patung berhala. Heran, ini apa ini? Kok sujud sama patung, ini apa? Tanya, apa ini patung-patung ini kok kalian sembah ini? Iya, ini patung-patung berhala kami sembah. Karena kami kalau butuh hujan, kami sujud hujan. Pasar sepi kami sujud rame. Istidraj ya. Kelebihan seperti nanti Dajjal tuh begitu loh. Ini kalau mau Dajjal, tahu Dajjal? Dajjal tuh cespleng. Jadi ini kalau mau cespleng, ya melu Dajjal wae. Melu setan, cespleng. Cepat-cepat, itu. Cairnya cepat, dananya cepat. Dajjal itu. Ini pengen orang tua ente hidup, ya, ning kuburan, tak uripke. Begitu nanti Dajjal. Ini kangen sama ibu, yo, ning kuburan, tak uripke ibumu, tak hidupkan ibu kamu. Kamu pengen lihat surga, yo tak deloke yo. Diusap kelihatan surga. Fata morgana semuanya. Bisa. Anda pengen makan apa? Celing langsung ono, Dajjal. Wah, keramatnya keramat. Dajjal itu. Keramatnya keramat. Ulama kalah keramat kalau Dajjal. Keramat. Ini kalau cari ulama itu cuma keramatnya. Ya Dajjal wae wis. Suwen. Ya, Dajjal aja. Akhirnya si Amr bin Luhai ini tertarik. Ajib, apik nih. Kok cespleng ya? Yuk, ana minta satu. Itu. Tak bawa pulang. Yang dibawa pulang namanya Hubal. Siapa? Hubal. Jadi patungnya ada namanya. Hubal. Dibawa ke Mekah, ditegakkan di Mekah. Mulai dia ngasih tahu, betul cespleng, wah ya wes tambah banyak mengikuti nyembah berhala, itu sudah Amr bin Luhai itu. Makanya ada salah seorang sahabat, dia namanya Aktham, Nabi bilang sama Aktham, ya Aktham, hei Aktham, aku melihat Amr bin Luhai. Jadi Aktham ini keturunannya Amr, tapi masuk Islam. Keturunannya Amr yang pertama kali bawa berhala ke Mekah. Pertama kali merubah ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Aku melihat Amr bin Luhai di neraka. Pencernaan isi perutnya dikeluarkan, diedel-edel malaikat, dimasukkan api, dibakar, digoreng begitu baratnya. Dan aku melihat wajahnya itu persis ente. Ini sahabat Nabi. Amr itu wajahnya persis ente. Wah dia sedih, Rasul, tanya Aktham ini. Mudah-mudahan
miripnya saya sama Amr tidak menyebabkan saya masuk neraka, katanya Aktham tuh. Khawatir dia, duh jangan-jangan karena aku mirip wajahnya mlebu neraka. Katanya Nabi, lah, nah, innaka mu'min wa huwa kafir. Kamu mukmin. Yang menyelamatkan kamu karena iman kamu. Kamu mukmin, dia kafir. Kamu selamat. Dia adalah, kata Nabi, yang pertama kali merubah ajaran millata Ibrahim. Ajaran Nabi Ismail. Dia yang menyebabkan di Mekah ini banyak orang-orang penyembah berhala. Jadi begitu. Kisahnya begitu. Kita kalau tahu sejarah kan enak. Kisahnya begitu. Jadi di Mekah, di Arab itu mereka masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Makanya kan sisa-sisanya masih ada. Seperti tawaf, sa'i, dan seterusnya. Masih ada. Cuman berhala itu dari mana? Ya ini, Amr ini. Jadi ada yang merubah. Ada yang merubah. Contoh akikoh. Akikoh ada. Akikoh itu dulu dari budaya jahiliyah. Dilanjutkan oleh Nabi SAW. Tapi yang maksiat-maksiat ditinggalkan, dibersihkan, disucikan sama Nabi SAW. Buktinya, orang-orang kafir Quraisy itu kalau tawaf, itu talbiyahnya begini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Begitu. Tapi ada tambahannya. Sama, kita kan begitu kan? Labbaik Allahumma labbaik. Menjawab panggilan Allah. Nyebut nama Allah. Tahu orang-orang Mekah itu kan kalau sumpah pakai nama siapa? Allah. Wallahi, demi Allah. Allah. Tahu Allah, mereka tahu Allah itu Tuhan, tahu. Nah, itu buktinya orang-orang jahiliyah itu mereka nenek moyangnya adalah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Itu bukti itu. Bukti jelas, fakta. Nggak bisa dipungkiri sudah. Maka Nabi Muhammad menyempurnakan, menyelamatkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat itu. Nah, tambahannya apa? Illa syarikun huwalak tamlikuhu wa ma malak. Ada tambahannya begitu. Tapi gue ini haji umroh coba tambah iki ya. Kecuali, jadi dia ketika tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ada tambahannya, illa syarikun huwalak. Kecuali ada sekutu bagimu tapi masih milikmu. Berhala itu maksudnya. Ada sekutu. Berhala itu sekutumu, ya Allah. Tapi ya milikmu. Tamliku, kamu memiliki berhala, wa ma malak, berhala enggak punya apa-apa. Loh, saya rada ambu-ambu tapi ya syirik gitu ya. Tapi saya rada ambu-ambu kok percayanya sama Allah gitu loh. Cuman kok kepleset ke berhala gitu. Nah, setiap Nabi Muhammad itu kadang nongkrong di samping, bahasanya bukan nongkrong ya. Bahasanya kalau anak muda nongkrong. Nabi itu kadang duduk di samping Ka'bah itu cuma buat ngingetin mereka. Ketika mereka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Cukup. Nabi gitu. Cukup. Wailakum. Celaka kalian, coba tambahi. Cukup. Wis rampung mandek. Tambah lagi. Illa syarikun huwalak tamlikuhu wa ma malak. Wis celaka. Tambah-tambahi. Sebetulnya nih sampai di situ tak tauhid enggak? Tauhid. Millata Ibrahim. Ini bukti tawafnya orang-orang kafir Quraisy ya. Kafir musyrik Quraisy ini caranya begitu. Berarti kan mengikuti cara hajinya Nabi Ibrahim. Cuman ya gara-gara Amr bin Luhai itu pertama pembuat bid'ah apa? Berhala di Mekah itu. Nah, itu begitu. Itu bukti yang sangat jelas. Bukti yang sangat jelas bahwa millata Ibrahim yang pertama kali masuk ke kota Makkah, karena yang ngajarkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Baik. Kita masuk ke bagian yang kedua dari sejarah. Kita sudah tahu keutamaan Arab, keutamaan bahasa Arab,
kemudian millata Ibrahim, bagaimana di Mekah, kemudian kenapa Nabi Muhammad kok diutus di Makkah bukan di tempat-tempat yang lain. Nah, itu sudah kita pelajari semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini membahas tentang nasab Nabi, kelahiran Nabi, dan Nabi nyusu kepada Siti Halimah. Pertama nasab. Nasab Nabi SAW ma'ruf, masyhur. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini yang disepakati ulama sampai Adnan. Makanya kalau ada yang nambahi setelah Adnan, itu Nabi menyatakan kadzaban nasabun, telah berdusta orang-orang yang mengaku ahli nasab, menyebutkan nasab Nabi sampai ke Nabi Ismail. Jadi itu Nabi nyatakan dusta, ngapusi, bohong. Jadi yang disepakati ulama sampai siapa? Sampai siapa? Adnan, sampai situ, dah sampai Adnan, wis rampung titik. Sampai Adnan. Jangan dilanjutkan sampai Nabi Ismail. Intinya Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Tapi kalau urusan nasab yang sampai ke kita, yang kita ketahui secara jelas sahih sampai siapa? Adnan, jangan ditambahi. Karena kalau ditambahi, kamu dapat ancaman dari Nabi dusta. Dapat ancaman dari Nabi bohong. Kadzaban nasabun, dusta orang-orang yang menisbatkan Nabi setelah Adnan. Nah, dan itu pilihan. Nasab Nabi pilihan. Karena Nabi sendiri dalam hadis beliau sendiri yang bersabda, Innallaha astafa Kinanah. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah. Kinanah ini datuknya Nabi. Min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail itu banyak, tapi yang dipilih Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah pilih bangsa Quraisy dari Kinanah. Keturunan Kinanah banyak, tapi yang Allah pilih Quraisy. Wastafa Hashiman min Quraisy, dan Allah pilih Bani Hashim dari bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy banyak, yang Allah pilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah pilih aku dari Bani Hashim. Pilihan, 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 pilihan. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Nah, jadi Nabi Muhammad ini pilihan. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbaik. Pokoknya Nabi itu yang terbaik semuanya. Enggak ada datuk-datuknya Nabi Muhammad yang dari perzinaan, enggak ada. Enggak ada. Apalagi orang tua atau datuknya enggak muslim, enggak. Semuanya muslim. Semuanya paling enggak ahlul fatrah. Tidak ada yang masuk neraka. Itu adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, tidak perlu ngotori lisannya, ngata-ngatain orang tuanya Nabi. Ada orang soleh misal, orang tuanya belum masuk Islam, ente kata-katai orang tuanya neraka, gimana? Tidak terima dia, padahal orang tuanya belum Islam, tidak terima dia. Kan begitu? Apa ini ngata-ngatain orang tuanya? Orang lain gitu ya. Ente sendiri belum tentu surga atau neraka, kan gitu ya. Ente ngurusi orang tuanya orang lain, ngurusi orang lain. Lah apalagi yang ente urusi orang tuanya Nabi Muhammad. Lu ngapain ente atuh-atuh ngurusi orang tuanya Nabi Muhammad dulu? Ente urusan awakmu dhewe, surga pun neraka turun tentu. Kok neraka-neraka kan orang lain. Enggak usah kita neraka-neraka kan orang lain, apalagi orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelahiran Nabi, Nabi lahir di tahun gajah. Tahun apa? Gajah. Ya, di tahun yang mana Abrohah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, untuk memerangi Mekah. Ya. Nah, dalam surat Al-Fil diceritakan, sudah kita bahas saat tafsir surat Al-Fil. Nah, yang paling sahih, paling kuat pendapat lahir di hari Senin, tanggal malam 12
12 Rabiul Awal. Ini yang paling masyhur. Malam 12 Rabiul Awal. Kubaila fajrin. Hampir subuh. Jadi belum subuh. Jadi sebelum subuh lahirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Sayyidina Abdullah meninggal, sedangkan Siti Aminah masih hamil 2 bulan. Jadi hamil 2 bulan, Sayyidina Abdullah meninggal. Akhirnya menjadi seorang anak yatim. Ya. Kemudian diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib, tapi disusukan ke desa Sa'ad As-Sa'diyah, ya kan? Halimah As-Sa'diyah, ke desa Sa'ad sana, Bani Sa'ad. Disusukan ke sana. Sepakat para perawi hadis, ijma' para perawi hadis, bahwa daerah Bani Sa'ad itu daerah yang gersang, tidak subur, air susah, panas, ya. Daerahnya enak belas, enak belas. Tapi subhanallah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi masuk ke desa tersebut, langsung hijau semua. Ini sepakat ini. Jadi mau dibilang khayal tidak mungkin. Sepakat toh. Sepakat ini. Hijau semua, langsung padang, langsung tidak sumuk gitu ya. Langsung tenang keadaannya, langsung hidupnya enak. Kambing-kambing yang sakit sehat semuanya, kambing-kambing yang nggak keluar susunya semuanya. Shallallahu ala Nabi Muhammad, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, di saat di kampung itu terjadi pertama kali pembelahan dada. Pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian dikembalikan kepada ibunya. Siti Aminah takut, waduh, ini anak apa? Mana nih bawa anaknya orang, ya begitu. Takut, khawatir ada apa-apa. Balikkan lagi kepada ibunya. Umurnya 5 tahun, Nabi Muhammad umur 5 tahun. Ketika beliau umur 6 tahun, Siti Aminah meninggal dunia. Akhirnya sepenuhnya diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib, sehingga meninggal Nabi Muhammad umur 8 tahun. Umur 8 tahun kakeknya Abdul Muttalib meninggal. Kemudian diurus oleh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Nah, sekarang hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil, sebagaimana yang tadi malam saya sampaikan, dalam kitab ini menarik, setiap kisah, setiap sejarah ada hikmahnya, ada pelajarannya. Pelajaran yang pertama, kenapa Allah pilihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasab tadi itu dari Kinanah, Quraisy, Bani Hashim? Berarti Allah itu betul-betul mengistimewakan Arab daripada yang lain Arab. Ini mau diterima atau enggak terserah, tapi kenyataan seperti itu. Dan Allah mengunggulkan bangsa Quraisy daripada selain Quraisy. Sampai pernah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi berdiri di mimbar. Nabi bilang sama para sahabat, "Man ana?" Siapa saya? Berarti saya berdiri misalnya. Aku sapa? Ya anu Muhammad bin Farid Al-Mutahhar, kan gitu. Ini Nabi Muhammad berdiri. "Man ana?" Saya siapa? Para sahabat jawab, "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nggih. Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi utusan Allah. Alaikassalam. Salam Allah atasmu. Dijawab sama Nabi. Jawaban Nabi menarik. Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu intinya di situ. Karena sahabat kan jawabannya apa? Engkau Rasulullah
engkau utusan Allah. Nabi, saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebut nasabnya sama Nabi. Sebut nama bapaknya, sebut nama kakeknya. Bangga Nabi. Itu anaknya Abdullah. Putune Abdul Muttalib. Itu berarti. Ya, itu. Ya, misalnya ada orang terkemuka di sini misalnya, jenengnya Jumadi misalnya. Putune Jumadi. Misalnya begitu. Misalnya, ya itu bangga dia. Ini saya. Aku anaknya Abdullah. Aku cucunya Abdul Muttalib. Nabi membanggakan nama ayahnya, membanggakan kakeknya. Orang mulia berarti dibanggakan sama Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Tak mungkin Sayyidina Abdul Muttalib orang biasa, enggak mungkin, orang hebat. Nabi membanggakan, Nabi, saya. Ketika dijawab Rasulullah, dijawab, aku anaknya Abdullah. Aku cucunya Abdul Muttalib. Kata Nabi, innallaha khalaqal khalqa. Sungguhnya Allah itu ketika menciptakan makhluk. Terus thumma ja'alahum firqatain. Allah jadikan dua bagian. Jadi dipecah jadi dua. Faja'alani fi khairihim firqah. Allah jadikan aku di bagian yang terbaik. Jadi A sama B. Yang terbaik A, aku dari A. Nah, ini pecah lagi A, B, C. Yang paling baik A, aku dari A. Gitu. Makanya Nabi Adam dan Siti Hawa alaihimassalam itu kalau punya anak mesti kembar. Lahir loro, langsung gitu. Kecuali satu. Dia tidak kembar. Kecuali Nabi Syith. Nabi siapa? Syith alaihissalam. Kenapa? Karena tidak boleh masak nenek moyangnya Nabi ada yang nyamai. Udah. Allah pengen siji. Satu. Tidak boleh ada yang nyamai. Jadi Nabi Adam punya anak tidak kembar cuma itu dok. Nabi siapa? Syith alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad nasabnya ke Nabi Syith bin Adam. Jadi Nabi Syith tidak punya kembaran, tidak ada. Yang lainnya kembar itu. Nabi Syith tidak kembar. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menciptakan banyak kabilah. Aku dipilihkan kabilah yang paling baik. Bangsaku Quraisy. Menjadikan dari kabilah itu banyak macam-macam suku dari Bani Hashim. Maka aku adalah yang terbaik nasabnya, terbaik nenek moyangnya, terbaik kabilahnya, terbaik sukunya, terbaik orang tuanya. Shallallahu alaihi Nabi. Nabi membanggakan ini. Nabi membanggakan ini. Banggakan Nabi. Jadi bangsa Arab, bangsa Quraisy, Bani Hashim itu dibanggakan sama Nabi. Berarti yang terbaik di muka bumi adalah bangsa itu. Mau diterima atau enggak, hadisnya seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau kamu cinta sama Nabi, ya kamu cinta sama kaumnya. Nabi dari kaum apa? Arab. Loh kamu cinta sama Nabi Muhammad tapi enggak mau Arab. Loh repot. Ini nih karepmu apa gitu loh. Nabi itu bukan dari Indonesia kok. Bukan dari Amerika kok. Bukan dari Amerika. Bukan. Nabi itu dari mana? Arab. Loh kenapa kamu mau Nabi Muhammadnya enggak mau Arabnya? Padahal Nabi Muhammad lahir di Arab, meninggal di Arab. Ente kalau haji di Jogja apa di Mekah? Di mana? Di Mekah toh? Begitu. Tidak bisa. Ente haji umrah mau pindah ning Indonesia tidak bisa. Ya tetap ning kono, gitu loh. Di sana. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kamu cinta sama Nabi Muhammad, ya kamu cinta sama segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau. Oh, dari kaum Arab, saya wajib cinta sama Arab. Makanya Nabi kan merintah, ahibbul Arab li thalath, cintai orang Arab karena 3. Ya enggak? Karena saya orang Arab, kata Nabi. Al-Quran bahasa Arab dan bahasa surga bahasa Arab. Itulah cukup alasan untuk kita cinta Arab. Nabi bilang sama Sayyidina Salman Al-Farisi,
Sayyidina Salman kan dari Persia. Salman, jangan benci sama saya. Ya tidak mungkin Nabi, masa saya benci sama Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Saya masa benci sama Nabi Muhammad? Iya, kalau kamu benci sama Arab, kamu benci sama saya. Paham maksudnya? Sambungannya udah loh, kalau kamu benci sama Arab, benci sama saya. Jangan benci sama Arab. Oke, orang Arab dia, Arab, anjen Arab patim genah. Kamu lu cinta sama Arab kok, cinta sama Nabi gak cinta sama Arab, lu repot gitu loh. Nabi Muhammad tuh orang Arab, bahasanya Arab, Al-Quran yang kamu baca bahasa Arab, cinta sama Arab. Arab itu bangsa yang memang dipilih sama Allah, tidak boleh marry itu, Allah yang nyiptakan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, begitu. Yang kedua, hikmah yang kedua. Bukan kebetulan Nabi Muhammad itu dilahirkan yatim. Bukan kebetulan. Cuma kebetulan. Yang dilalai yatim misalnya. Enggak. Bukan kebetulan. Itu hikmah dari Allah. Memang Allah pingin Nabi yatim. Satu, supaya anak-anak yatim punya panutan. Ya enggak? Anak-anak yatim punya panutan. Bahwa bukan cuma kamu yang yatim, Nabi kamu yatim. Ketika masih dalam kandungan ibunya umur 2 bulan, kandungan 2 bulan, masih 2 bulan, sudah meninggal ayahnya Abdullah. Yatim. Dan enggak lama diasuh sama siapa? Pamannya. Enggak lama. Diasuh pamannya enggak lama. Tadi umur 8 tahun sudah meninggal. Jadi cuma 2 tahun. Enggak lama. Cuma 2 tahun. Enggak lama. Umur 6 tahun ditinggal ibunya, umur 8 tahun ditinggal kakeknya. Enggak lama. Jadi ini untuk juga membuktikan Al-Quran. Bahwa apa? Nabi Muhammad itu bukan diajarkan sama ayahnya untuk ngarang-ngarang Al-Quran, ngarang-ngarang ayat, ngarang-ngarang sabda, hadis, enggak. Bukan dari kakeknya, bukan. Pamannya, bukan. Abu Thalib, bukan. Jadi supaya orang tahu, dididik sama ayahnya ya enggak, sama kakeknya ya enggak. Masuk 2 tahun dok, sama pamannya ya enggak, kan begitu? Ya enggak. Ibunya ya umur 6 tahun meninggal. Jadi jauh untuk orang berpikir Al-Quran itu ajaran dari ayahnya. Jadi Injil dihapus, diganti, diwolak-walik, maju mundur, wis jadi Al-Quran. Enggak. Taurat diganti, enggak. Asli. Jadi bukan kebetulan. Dan yang kedua, Allah nggak pingin Nabi Muhammad itu kalau butuh apa-apa manggil ayah atau ibunya. Allah mau yang dipanggil Allah. Ya Rabb, ya Allah. Ini mesranya Allah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Kalau kita masih kecil, kita butuh apa-apa, kita panggil Pak, Bu, pasti orang tua yang kita panggil. Tapi Nabi Muhammad mulai kecil Allah nggak mau butuh sama orang tuanya, harus butuhnya cuma sama Allah. Yang dipanggil cuma siapa? Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma di situ, masih bayi dibawa ke desa pelosok gunung tadi, kampung Bani Sa'ad, tempatnya Halimah Sa'diyah. Desa orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, pun bodoh-bodoh ibaratnya. Jadi, tidak mungkin sekolah ning kono, sekolah apa? Itu belajar di sana, gurunya siapa? Tidak ada. Jadi orang tambah jauh mikirannya, oh tidak mungkin belajar sama ustadz, guru TPQ, tidak ada, tidak mungkin. Belajar Injil, Taurat, tidak mungkin. Nabi tidak pernah belajar Taurat, tidak pernah belajar Injil, tidak ada. Jadi Allah ingin apa ya? Menumpas orang yang mau cari celah untuk nyalahkan Al-Quran, untuk mengatakan Al-Quran ini karangan, ditumpas sama Allah itu dengan cara-caranya Allah. Yatim piatu,
tempatnya Arab, orang rata-rata nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Mulai bayi ning desa sampai umur 5 tahun, gitu ya. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga. Bahwa daerah Halimah As-Sa'diyah menjadi tadi hijau, kemudian padang, tenang, hewan ternaknya semua makmur. Ya. Ini termasuk di antara paling besarnya kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai bayi sudah kelihatan keistimewaannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena Nabi itu rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad, rahmah. Dimanapun Nabi bertempat, rahmat. Dimanapun nama Nabi disebut, rahmat. Dimanapun dirayakan maulid, rahmat. Isinya rahmat. Makanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau berkata, la ya'rif qadral maulid illa man 'araf qadral maulud. Tidak tahu kemuliaan maulid kecuali orang yang tahu kemuliaan siapa yang dilahirkan. Paham? Tak boleh ini. Kata Habib Umar, tidak akan ngerti kemuliaan maulid, bacaan maulid, peringatan maulid Nabi. Tidak akan ngerti orang tentang kemuliaan maulid kecuali orang yang betul-betul tahu kemuliaan siapa yang dilahirkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau tahu kemuliaan Nabi Muhammad, nggak perlu dalil, udah maulid. Oh no, masa perlu dalil maulid? Walaupun dalilnya banyak. Ibaratnya ini menjawab orang-orang yang tidak mau maulid. Ente tidak tahu lah kemuliaannya siapa yang lahir kok kamu maulid itu masih tanya dalil itu. Mau baca maulid di bak Simtud Durar, Syaraful Anam dan lain-lain, kamu masih perlu dalil. Ya aneh. Berarti kamu nggak tahu kemuliaan derajat yang dilahirkan di situ siapa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat tentang belahan dada tadi itu. Dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti itu kayak itu loh, di rumah sakit dibelah, hatinya dikeluarkan, disoklin, ya, dirinso, wah resik hatinya resik. Caranya begitu, wah sufi. Bukan begitu. Ini adalah batin, secara apa? Batin. Karena yang melakukan malaikat. Loh, tapi kok kelihatan anak-anak saat itu? Jadi anaknya Halimah Sa'diyah, teman-temannya itu kelihatan. Ketika Nabi Muhammad ditidurkan sama malaikat Jibril, ya mereka heran. Mati apa ki mati pateni? Ya kaget, melayu, bukan menyelamatkan lah, lari. Bu, ada apa nak? Mana Muhammad? Dibunuh bu, dibelah dadanya bu. Kaget. Siti Halimah cepet-cepet datang, wah anak wongi. Ya, itu anakku, ya. Parah nih, sudah selesai, wis rampung. Cepet tuh malaikat, rumah sakit dijahit, ting, suwen, ya. Malaikat, rampung, malaikat, jalur cahaya, ya, cepet. Kenapa? Karena biar ada ceritanya. Nek batin ora ana ceritane to. Mudeng. Coba kalau Nabi Muhammad dibelah dadanya, tapi tidak ada kejadian seperti itu. Ada riwayatnya? Tidak ada. Ya saya ngerti ya Nabi Muhammad kok. Anu itu. Nah tujuannya itu apa toh? Untuk diceritakan kepada umatnya menjadi
sirah, sejarah. Oh, Nabi Muhammad dibelah dadanya saat masih di kampung Halimah As-Sa'diyah. Tapi maknanya bukan operasi sesar, bukan. Itu hanya supaya ada ceritanya dibelah dadanya, tapi secara batin. Apa yang dilakukan malaikat? Apa? Hatinya Nabi Muhammad berarti aslinya kotor. Asalnya kotor berarti. Terus dibersihkan. Enggak. Hati Nabi itu cahaya. Kenapa? Nabi Muhammad diciptakan dari cahayanya Allah. Shallallahu alaihi Nabi. Ya enggak? Nabi Muhammad itu diciptakan dari cahayanya Allah. Enggak mungkin hatinya kotor. Cahayanya Allah kok kotor. Cuman Allah itu ingin menghilangkan hadzus syaitan, bagian rahmat untuk setan. Kan tadi kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat bagi alamin, alam semesta, siapapun dirahmati Nabi. Bahkan setan. Takutnya nanti setan datang ke Nabi, ngelus-ngelus kakinya Nabi, tolong tuh Muhammad, jaluk maaf aku sama Allah, misalnya begitu. Nanti Nabi kesian, ya wis masakno wis tak jalukno wis. Misalnya begitu. Jangan sampai Allah ingin hilangkan bagian rahmat untuk setan. Khusus setan rasa dirahmati. Khusus setan enggak usah disayang karena dia mal'un, terlaknat. Dilaknat Allah. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dihilangkan bagian rahmat untuk setan. Kalau seandainya enggak dihilangkan rahmat untuk setan, setan pun akan dapat rahmat sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasanya Habib Ali Al-Habsyi dalam Simtud Duror beda lagi. Wa ma akhrajul amlak min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Para malaikat itu bukan mengeluarkan kotoran, kata Habib Ali dalam Maulid Simtud Duror. Bukan. Tapi mereka menambah kesucian di atas kesucian. Masya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suci banget Nabi Muhammad itu. Jadi tahu hikmahnya ya. Kenapa kok ada operasi sesar ala malaikat ya? Itu supaya ada riwayatnya, ada kisahnya. Kalau secara batin total 100% secara batin ya nggak bakal diceritakan sampai ke kita karena nggak ada peristiwanya ya. Kurang wow ya. Kurang wow. Jadi supaya wow. Nah, supaya seperti itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Insyaallah besok Selasa malam Rabu di Jalan Kanal tempat Pak Aris kita akan lanjut perjalanan beliau ke Syam untuk dagang dan bagaimana dagangnya Nabi, bagaimana Nabi dulu bekerja. Insyaallah kita akan bahas di rutinan Ashabul Yamin berikutnya. Kalau yang tidak bisa datang bisa lihat streaming. Pokoknya kita 1 bulan ini full seluruh rutinan bahas tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Jika saya mengadakan suatu lomba, kejuaraan dengan uang yang terbatas, misal dari kita ngadain uang pendaftaran, dan untuk menambah hadiah sang juara itu boleh atau tidak Habib? Kalau hadiah dari uang administrasi enggak boleh. Jadi kalau kamu ikut perlombaan itu ada administrasinya dan hadiahnya dari administrasi enggak boleh. Judi. Karena ibarat kayak lotre gitu. Ya enggak? Kamu bayar, untung atau rugi belum jelas. Tapi kamu pasti bayarnya kan begitu ya. Tapi untung atau ruginya nanti tidak jelas. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi lomba itu yang sesuai fikih. Nanti kita juga akan bahas di Fathul Qorib. Itu secara singkat ya. Itu lomba yang mana misal gini. Ada satu orang, contoh saya. Misal saya gini. Yuk ngadakan lomba ya.
tanpa administrasi, tanpa biaya administrasi. Ya, besok kita balapan kuda, yang menang langsung dari kantong saya tak kasih 1 juta, gitu. Nah itu 1 juta hadiahnya halal. Tidak ada judi, tidak ada lotre di sini. Jadi untung rugi semua sama, tidak ada rugi, ya enggak? Ya enggak? Tidak ada rugi, tidak menang pun tidak rugi, yang menang pun tidak rugi, gitu. Tadi disebutkan orang-orang kafir Quraisy menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Bukan begitu, ini salah pahami. Bukan menjalankan syariat. Jadi mambu-mambu millata Ibrahim itu masih ada. Dan sebagian masih menjalankan, yang tidak ikut cara Amr bin Luhai. Tapi yang merubah orang Mekah, orang Arab dari ajaran nenek moyangnya yaitu Islam, millata Ibrahim, awal adalah Amr bin Luhai, dengan kisah tadi yang sudah saya kisahkan. Nah, dulu apakah tawafnya itu memutar Ka'bah atau berhala atau patung yang mereka sembah? Ya, Ka'bah, tapi di Ka'bah itu ada pajangan patung-patungnya. Di dalam Ka'bah itu ada patung-patungnya, di kelilingnya Ka'bah ada patung-patungnya. Yang mereka puteri Ka'bah, mereka juga nyium Hajar Aswad. Mereka juga nyium Hajar Aswad. Muliakan Hajar Aswad. Maka nanti kan ada kisah mau naruh Hajar Aswad itu sampai rebutan, sampai mau perang. Dari mereka tuh harga diri. Hajar Aswad, oh jangan kamu, saya yang paling pantas. Oh reso aku. Yang lagi, oh reso kami, tidak bisa, yang paling berhak kami. Pengen rebutan cuma naruh Hajar Aswad di Ka'bah, berebutan. Kenapa? Mereka betul-betul memuliakan Hajar Aswad, Ka'bah, Masjidil Haram, betul-betul memuliakan. Jadi begitu. Ya, mereka yang menyembah berhala, mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Mereka musyrik. Tapi seperti Siti Khadijah. Siti Khadijah itu tidak pernah menyembah berhala, mengikuti ajaran millata Ibrahim. Ya, mengikuti ajaran millata Ibrahim. Sepupunya seorang pendeta, Waraqah bin Naufal, bukan penyembah berhala. Jadi masih ada segelintir orang di Mekah yang tidak menyembah berhala, masih mengikuti millata Ibrahim. Seperti Buhairah itu. Afwan Habib, kan Nabi semua agamanya Islam, tapi kok Nabi Isa memegang agama Kristen? Kristen itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab, bahasa apa? Inggris. Bukan Kristen agamanya Nabi Isa itu. Siapa yang bilang? Kristen itu bukan agamanya Nabi Isa. Agamanya Nabi Isa tadi jelas Al-Quran. Islam, umatnya muslimin. Semua, Nabi Musa juga begitu, Taurat. Islam, umatnya muslimin. Semua, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, cuman tadi mereka merubah-rubah. Injilnya dirubah, Tauratnya dirubah, kitab-kitab nabinya dirubah. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran tadi, bayyam bainahum. Mereka enggak terima Nabi Muhammad jadi nabi yang terakhir. Hasud, enggak mau Nabi Muhammad jadi pemimpin. Mereka mau yang mereka yang jadi pemimpin, dari bangsanya mereka yang jadi pemimpin. Itu. Jadi jangan salah paham. Tapi nanti Nabi Isa ketika turun di zaman Dajjal, Nabi Isa akan menjelaskan kepada seluruh umat Nasrani bahwa aku Isa. Aku nih yang Yesus yang kamu sembah tuh ya saya ini. Saya tidak dipenteng, ya. Saya enggak disalib. Saya masih hidup buktinya. Nah, di saat itu banyak sekali orang-orang Nasrani yang masuk Islam, melihat langsung, si urip ternyata Yesus gitu. Jadi tahu mereka langsung bahwa Nabi Isa masih hidup. Itu akan terbukti nanti saat zaman Dajjal. Menurut pendapat para ulama, manakah yang lebih afdal di antara bulan Rabiul Awal, bulan Ramadan dan bulan Haram, Ashhuril Hurum? Bulan yang paling afdal tetap bulan Ramadan. Secara umum, bulan yang paling afdal bulan Ramadan.
Setelah bulan Ramadan, bulan apa? Asyhuril Hurum. Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, bulan paling mulia itu. Bulan paling mulia. Tapi di saat malam Nabi dilahirkan, saat itu, saat tahun gajah itu, malam 12 sebelum subuh, saat itu saat Nabi dilahirkan, itu malam lebih afdal dari seluruh malam, seluruh bulan, seluruh hari, seluruh saat. Kenapa? Itu yang ditunggu-tunggu itu. Itu yang menyebabkan rahmatan lil alamin. Itu yang menyebabkan kita semuanya selamat dunia akhirat. Malam itu. Kalau nggak ada malam itu, nggak ada Lailatul Qadar. Kalau nggak ada malam itu, nggak ada Isra Mi'raj. Kalau nggak ada malam itu, nggak ada Ramadan. Kalau nggak ada malam itu, kita nggak muliakan Asyhurul Hurum. Karena ada malam itu, malam dilahirkannya Nabi Muhammad, itu makanya yang paling mulia. Itu kata para ulama. Tapi kalau sekarang, malam 12 sekarang sama Lailatul Qadar, muliaan Lailatul Qadar. Karena Nabi sudah lahir. Jadi yang kita bahas, malam di saat dulu Nabi lahir. Nah itu yang dibahas, itu lebih mulia dari segalanya. Apakah di surga nanti kita bisa berkumpul dengan Nabi, padahal Nabi berada di makom yang paling tinggi? Bisa. Bisa. Sampai kayak sekarang ini pengen ketemu Habib Umar. Bisa nggak? Habib Umar kan di Yaman. Nah itu. Di Tarim. Bisa ketemu nggak? Bisa, buktinya bentahun ketemu. Itu. Bisa. Bisa. Jadi jangan dibayangkan surga seperti dunia. Ya, dunia aja kamu bisa, insya Allah surga bisa. Cuman jatahnya beda-beda. Jatahnya beda-beda. Orang yang paling soleh bisa tiap saat ketemu Nabi, sowan Nabi. Tapi orang yang biasa-biasa amalnya, ya mungkin tiap Jumat ketemu. Atau sebulan sekali, setengah tahun sekali, setahun sekali, ya maneman. Makanya kelas amalnya kamu jangan kelas teri, ya. Kalau beramal kok, yang penting saya masuk surga, ya wes, tidak apa-apa. Ya, nanti kalau di surga aja ngersulo. Waduh, saya tidak bisa ketemu Nabi kayak kamu. Lah gue biyen tak jak, males kok. Wes yang penting masuk surga. Ya wes, kowe mlebu surga wes toh. Cita-citamu kan kuwi. Ya enggak? Cita-citamu kan itu, yang penting masuk surga, bukan yang penting bisa bareng Nabi terus. Cita-citamu itu kok, ya sudah, yang penting masuk surga, dimasukkan Allah surga, sudah. Tapi kamu ketemu Allah jarang, ketemu Nabi jarang, karena kamu amalnya tidak sampai. Saya mau beramal lagi bisa, ora iso, wis mati. Ini enggak, diselesai. Dunia darul amal, dunia itu tempat beramal. Tapi akhirat darul jaza, tempat pembalasan. Tidak bisa, mau di akhirat mau beramal lagi, tidak bisa. Ente di surga, mau ente sholat sampai sujud, sampai batukmu ireng. Di surga ini mau sholat sampai batuk ireng, tetap tidak bisa ente naik tingkat. Tidak bisa. Kenapa? Bukan waktunya sudah. Ente beramal. Ente di surga mau sodakoh sampai sopo. Sudah tidak ada ente. Tidak bisa. Ente di surga mau apa ente? Mau zakat? Mau puasa? Tidak ada, sudah puasa, zakat, haji, umroh, sholat, ibadah, wis tidak ada sudah. Segera enak itu. Tinggal enak, tinggal mangan turu, kawin, mangan turu, kawin, wis. Udah itu udah wis. Udah renang tuh, main, wis sakarepmu. Tidak ada sholat, tidak ada baca Quran, sudah tidak ada sudah. Sentek apa silang wis, sudah. Kenapa? Beramal itu cuma di dunia ini loh. Sementara ini cuma beramal. Makanya manfaatkan yang sementara ini untuk yang selama-lamanya. Manfaatkan yang sementara untuk yang selama-lamanya. Jadi sekarang manfaatkan betul. Ya wallahu a'lam bishawab.